Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 191040030. Kelas PJKRA 2019. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Kompetisi dan Kerjasama Tim dalam Olahraga. Dalam salah satu tugas mata kuliah saya yaitu Psikologi Olahraga oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu 1. Definisi kompetisi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antara rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Ada juga pendapat bahwa olahraga kompetitif dapat menghasilkan olahragawan yang egois, yang menghindari berurusan dengan isu-isu kehidupan nyata. Istilah kompetisi populer digunakan untuk merujuk kepada orang lain terhadap dirinya sendiri, terhadap benda-benda dan unsur-unsur. Berikut ini kompetisi beberapa definisi tentang 1. Werner Lawrence pada tahun 1989 berpendapat, competition in sport is viewed as essentially competition between a goals without differential access to resources playing an important role. 2. Shockley pada tahun 1994 berpendapat, mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dalam kompetisi terbatas kepada orang yang mengguguli orang lain. 3. Bashel dan Taylor pada tahun 1996. Competition sport are those in which participants compete with one another to find out what is best at the activity at the time of the competition. Artinya, kompetisi olahraga adalah kompetisi di mana peserta bersaing satu sama lain untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam aktivitas tersebut pada saat kompetisi berlangsung. 4. Harwitono dan Tony Setiabudi pada tahun 2002 mendefinisikan kompetisi adalah persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. 5. Tony Setiabudi dan Harwitono pada tahun 2003 mendefinisikan kompetisi menghendaki persyaratan kemampuan dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan juga disiplin. 6. Ali Muhammad Taufik pada tahun 2004
mendefinisikan. Kompetisi akan menimbulkan penyisihan dan pemunculan ketinggian dan penampakan. Puncak kompetisi adalah pandangan yang berkesinambungan. Muncul prestasi dari salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkannya. 7. Spielberger pada tahun 2004. Competition is defined as a social process that encompasses a sequence of stage rather than a single event. Artinya, kompetisi didefinisikan sebagai proses sosial yang mencakup rangkaian tahapan dari suatu pertandingan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetisi olahraga adalah situasi di mana orang bersaing melawan orang lain dalam aktivitas fisik yang terorganisir. Baik, materi berikutnya yaitu 2. Kompetisi sebagai suatu proses. Proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap-tahap tersebut. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward eksternal. Tahap 1. Situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntunan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntunan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk menjadi yang terbaik karena tuntutan daerah DA supporter. Tahap 2. Situasi kompetitif yang subjektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif subjektif berkaitan dengan erat dengan kecemasan kepribadian, sikap dan kemampuan, serta faktor-faktor interpersonal. Istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap situasi kompetitif, yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan sebelum kompetisi akan terjadi atau tidak. Apabila situasi kompetisi menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah, dan meningkatnya aktivitas fisiologis, maka akan diikuti dengan respon kecemasan. Berikut 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu A. Kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. Orang yang bertanding senang bersaing dan secara aktif mencari situasi kompetitif. B. Orientasi pada kemenangan.
Kemenangan fokus pada pertandingan interpersonal dan memenangkan orientasi pada pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar pribadi. C. Orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk menangkan pertandingan. Tahap 3, respon atau tanggapan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menenangkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkat laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. Tahap 4, konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari keikutsertaannya dalam proses kompetisi olahraga akan membenani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Materi berikutnya yaitu 3. Definisi kerjasama tim, teamwork. Proses lain keberhasilan kinerja dapat diukur dan dihargai adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering didengar dan sangat akrab di telinga. Kata kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. 1. Chocliffe pada tahun 1994 mendefinisikan kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Hall pada tahun 2005. Teamwork as the work is done by a group of people who possess individual expertise, who are responsible for making individual decisions, who hold a common purpose, and who meet together to communication, share and consolidate knowledge for with plans are made further, discussion are influenced, and action determined. 3. Boller pada tahun 2005 mendefinisikan kerja tim adalah sebuah tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang orang lakukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan baik dalam kelompok atau dalam tim.
4. Rangkuti pada tahun 2007. Kerjasama adalah mau menerima saran dan gagasan orang lain, bekerja sama secara harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan. 5. M. Yunus SB pada tahun 2014. Kerjasama tim adalah usaha kooperatif oleh semua anggota organisasi untuk meraih tujuan bersama. Para atlet dalam cabang olahraga beregu harus menyadari bahwa tidak ada anggotanya tim yang selalu bisa menjadi bintang pada setiap permainan. 6. Ham pada tahun 2017. Teamwork is essentially making the most of the team component for fast, courteous, or in outdoor work to get as close to the core objective as we can. 7. Limei pada tahun 2017 mendefinisikan kerja tim bisa didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu 4. Efek dari kompetisi kerjasama tim dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah. Dalam situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan, sehingga kesuksesan dan kegagalan seorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Sebaliknya, dalam situasi kooperatif, interaksi dicirikan dengan adanya saling bergantungan antar individu. Dalam situasi belajar di kelas, skor yang diperoleh seseorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya. Sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompoknya. Atau untuk dapat menjadi juara harus bekerja sama untuk menjalankan pola permainan yang telah diberikan oleh pelatih. Karena apabila ada satu anggota tim yang tidak menjalankan pola permainan, maka pola tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, materi berikutnya yaitu 5. Kompetisi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. Charles Garfield pada tahun 1986 mengidentifikasikan ada 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. 1. Misi. Motivasi orang-orang yang mempunyai misi sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. 2. Etika kerja keras. Penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. 3. Menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. 4. Etika. Etika persiapan yang kuat, persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Materi selanjutnya yaitu 6. Manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan, antara lain 1. Sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. 2. Struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. 3. Ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Terakhir, 4.
memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.